Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dari dulu saya mengatakan bahwa persoalan ijazah Pak Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka sesungguhnya itu hanyalah kamuflase dari agenda mereka, sahabat. Ini terbukti tak kala Roy Panci CS gagal merobohkan Pak Jokowi. Dan ketika tudingan ijazah Gibran juga tak sanggup melewati uji hukum, bahkan ketika target delegitimasi dan pemaksulan gugur sebelum bertarung, amarah kembali menggantikan logika, ancaman menggantikan yang namanya bukti. Bayangkan Jenderal Purnawirawan Sunarko itu menjadikan Prabowo Subianto sebagai pusat badai. Dia menganggap bahwa Prabowo Subianto berpihak kepada Gibran dan Pak Jokowi dan sangat berharap untuk pemaksulan Pak Prabowo, sahabat. Inilah yang saya khawatirkan sebenarnya, bahwa tak kala gigi daripada serangan Panci ini tumpul, maka tabiat aslinya mulai muncul, yakni serangan langsung kepada Pak Prabowo. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita cek bagaimana Jenderal Sunarko berharap agar Prabowo Subianto dimaksulkan atau dihentikan di tengah jalan sebagai presiden. Ini dia videonya. Bapak masih punya keyakinan Prabowo masih bisa memperbaiki bangsa dilihat dari unjuk kerja dia 1 tahun ini? Masih dong, masih Kalau enggak dong. ya kita harus ganti. Kalau dia masih takut pada orang lain, memang dia nggak pantas jadi presiden. Dia memakzulkan Prabowo. Wah, kalau ayam sayur mending tikus got. Apakah Prabowo ini masih kita bisa percaya, masih bisa memberikan keyakinan kepada kita, bisa memperbaiki kondisi bangsa yang carut marut ini? Bisa lah, masih bisa Itu dipercaya yang dong. saya katakan. Kalau memang masih bisa dipercaya, bapak-bapak masih percaya, oh silakan, saya nggak percaya. Loh. Kalau bapak-bapak percaya bahwa yakin Prabowo masih bisa memperbaiki kondisi, ya silakan. Saya sih nggak percaya, saya tidur aja. Tidur aja sana, Udah jangan nggak yakin saya. keluar-keluar. 1 tahun ini Tidur sana. omon terus tanpa exit. Rakyat harus bersatu, cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Saya melihat Presiden Prabowo ini mungkin seperti katak dalam tempurung gitu. Loh, apaan lagi Tapi ini? yang diperhatikan cuma kelompoknya si Jokowi dan kelompok dia saja. Yang mungkin kalau dihitung-hitung pendukung dia yang dikasih naik pangkat jabatan, dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan menteri, atau mungkin pendukungnya Jokowi dengan terbulnya mungkin nggak sampai 1 juta. Suara rakyat Indonesia jabatan ini juga. saya yakin mayoritas mengendaki Jokowi di adili, tangkap adili. Saya yakin juga sebagian besar rakyat Indonesia majulkan Gibran. Ya, majulkan tuh mau dipecat atau diapain sama lah itu kan. Alah. Tapi lihat Prabowo masih bermesraan dengan kelompok ini. Tahu dia teriak hidup Jokowi gitu. Emang kenapa? Jadi otaknya Prabowo itu pikirannya cuman yang dia senengin saja, yang diperhatikan. Yang rakyat enggak. Dibayangkan saja bertahun-tahun publik disuguhi teriakan klaim 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Dengan nada yang tinggi, bahkan keyakinan yang absolut, sahabat. Tapi setiap kali hal tersebut diuji, hasilnya sama. Tidak pernah menang di jalur hukum, tidak kuat di pembuktian, bahkan tidak sanggup mengalahkan yang namanya fakta. Sebab jika tuduhannya benar, tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa selalu gagal. Pertanyaan ini saya kira menghantam lebih keras daripada 1000 opini. Karena itu kalau kita bicara belak-belakan, sesungguhnya isu ijazah ini hanyalah merupakan alat pembuka saja. Jadi dia hanya menjadi sasaran awal
Tapi target aslinya sebenarnya untuk meruntuhkan legitimasi Pak Jokowi, untuk menggugurkan Gibran sebagai wakil presiden dan menciptakan krisis politik nasional. Namun skenario itu mati di hadapan hukum dan akal sehat publik. Karena itu ketika rencana ini gagal, politik selalu punya pola busuk yang sama. Kembali dia menaikkan volumenya, memperluas musuh dan menebarkan ancaman. Karena itu di titik inilah segalanya terbuka tanpa topeng. Kita melihat video tadi itu, Purnawirawan Jenderal TNI Sunarko betul-betul muncul tanpa rem. Jadi betul-betul bukan lagi jasa sahabat, bukan lagi pembuktian, langsung menyerang Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo Subianto itu dianggap melindungi Jokowi dan Gibran. Keluarlah dari mulutnya itu sesuatu yang sangat ekstrim, wacana dan ancaman pemaksulan Prabowo ini luar biasa. Karena itu saya mengatakan bahwa jenderal ini semua jenderal kucuk ini. Ini adalah sikap yang jauh dari orang yang memiliki sikap sebagai negarawan. Ini adalah merupakan ledakan frustasi dari agenda yang gagal total, saya kira sahabat. Nah, dari sini kita sudah melihat kan apa sesungguhnya yang menjadi target mereka. Itu hanya serangan antara sebelum mereka masuk pada serangan yang sesungguhnya, yaitu memaksukan Pak Prabowo. Jadi sengaja dia membuat gonjang-ganjing selama ini melalui isu ijazah, supaya ada kesempatan untuk mendelegitimasi Pak Prabowo di ujung. Dan ini adalah senjata mereka sebelum masuk peradilan nanti. Jadi senjata terakhir itu jika orang-orang yang dia pasang di depan itu kalah, maka kemarahanlah yang akan dijual, ancaman yang diperkeras, narasi diulang-ulang terus sampai telinga publik lelah. Dan tapi saya yakin publik Indonesia hari ini berbeda. Mereka tahu bahwa yang namanya kepiralan itu bukan berarti benar. Ketika mereka marah, itu bukan berarti bukti sahabat ya. Dan ancaman itu saya kira bukan bukti hukum. Sesungguhnya dengan menyerang Pak Prabowo, itu mereka mendanjangi diri mereka bahwa Jokowi tidak tumbang, Gibran tidak akan jatuh, isu ijazah ini mati total. Maka target digeser, musuh diperluas, ancaman dinaikkan tensinya. Dan sekali lagi bahwa mereka kalah secara strategi. Karena buat kita apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan refleks daripada kepanikan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hari ini semua menjadi jelas. Bukan ijazah yang palsu, bukan Jokowi yang runtuh, bukan juga Gibran yang tumbang. Yang hancur adalah narasinya, yang runtuh adalah skenarionya. Dan yang panik adalah mereka yang kalah oleh fakta dan hukum. Dan yang paling menderita adalah bohir-bohir yang ada di belakangnya. Kita beruntung karena kita menyaksikan kebobolan mereka semua sahabat. Dengan mata yang terbuka tanpa bisa lagi dibohongi oleh kegaduhan yang sama. Karena kita sudah pengalaman betul bagaimana ocehan mereka tak kala mereka kalah. Ancaman-ancaman yang selalu dilontarkan itu kan dari dulu seperti itu. Nah, kali ini memang langsung menyasar Prabowo sehingga memperjelas atau menelanjangi apa yang menjadi misi mereka. Bahwa sesungguhnya memang yang ditarget adalah bagaimana NKRI ini terjadi kekosongan pemerintahan. Dan mereka berharap itu bisa terjadi dan bisa mengambil alih bangsa Indonesia ini. Tapi semua itu saya kira hanyalah angan-angan belaka, karena itu tidak akan pernah bisa tercapai sahabat. Rakyat Indonesia sudah sadar betul bahwa mereka ini adalah pembual, mereka ini adalah perusuh yang seharusnya tidak tinggal di Indonesia, sekalipun itu mantan jenderal kucuk semua ini. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.